بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan kita bisa menikmati bulan Ramadan yang diberkahi, yang mulia ini. Atas karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyampaikan kepada kita di bulan yang mulia ini. Semoga kita oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan selanjutnya sampai akhir Ramadan kita menikmati kebaikan-kebaikan, menikmati saum kita, menikmati amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan tentunya sampai hingga Ramadan hari terakhir. Tentu ini merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah sepatutnya menyambut Ramadan ini, menyambut tamu yang mulia ini dengan kegembiraan yang nyata. Kegembiraan secara lahir maupun kegembiraan secara batin. Secara lahiriah kita sambut Ramadan ini dengan pembuktian bagaimana kita memanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah, amalan yang kita lakukan, maka insya Allah kita niatkan karena Allah, ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara batin kita yakini bahwa kita bergembira bahwa Ramadan ini, saum ini merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibedakan oleh Allah dari bulan-bulan sebelumnya, di mana bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakannya pahala, bulan yang penuh dengan keberkahan setiap detik, setiap menit. Allah berikan keberkahan bagi orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana kita harus meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, setiap karunia yang telah diberikan kepada kita, maka kita harus sambut dengan kegembiraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka hendaklah kita merasakan atau menyambut setiap karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa gembira. Maka tentu Ramadan ini sebagaimana kita ketahui bersama merupakan bulan yang agung, kita sambut dengan kegembiraan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu atas risalah yang beliau bawa kita bisa mengenal mana yang hak dan yang batil,
Termasuk saum Ramadan ini merupakan salah satu dari kewajiban yang harus kita laksanakan, salah satu syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah kita yang sudah mengikrarkan diri, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti setiap wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, setiap apa-apa yang telah didatangkan, diperintahkan kepada Rasulullah SAW, maka fakhudhuh, kita ambil, kita laksanakan sebagai umatnya. Wa ma nahakum anhu fantahu, setiap apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan itu berlaku untuk kita sebagai umatnya, fantahu, maka kita menjauh. Dalam artian kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sebagai umatnya, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atau difardukan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum, ibadah saum di bulan Ramadan. Salah satu hikmahnya adalah la'allakum tattaqun. Salah satu hikmahnya adalah supaya kita dengan saum ini, ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa merupakan salah satu pembuktian kita, bukti dari keimanan yang telah kita ikrarkan, bukti dari syahadat kita, bukti dari keimanan kita. Setelahnya kita berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak cukup sampai di lisan saja. Tidak cukup kita hanya meyakini bahwa Allah sebagai Rabb kita dan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita buktikan, yakni dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana makna takwa di sini, menurut salah satu sahabat Rasulullah SAW, Tolak bin Hubaib radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa kita dikatakan sebagai orang yang bertakwa ketika kita mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala didasarkan atas cahaya, ya, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak bermaksiat, dalam artian menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala atas dasar petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengertian di atas kita bisa memberikan kesimpulan bahwa takwa adalah sebuah pembuktian kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas dasar keikhlasan. Kemudian atas dasar syariat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam artian berjalan di atas sunnah, yaitu melalui apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita menjauhi
larangan Allah, dalam artian tidak bermaksiat kepada Allah atas dasar ikhlas karena Allah dan atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas kembali keharusan kita sebagai orang yang beriman untuk membuktikan keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Maksud sebenarnya takwa di sini mungkin ya, kalau kita melihat dari beberapa keterangan seorang ahli tafsir, Imam Sya'di, ya, ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sebagai orang-orang yang beriman oleh Allah, ya, diharuskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini maksudnya adalah ada 2 poin. Yang pertama, bisa dikatakan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ya menampilkan atau memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga rasa syukur kita itu merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketaatan yang kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemaksiatan yang kita jauhi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hadirkan dalam jiwa kita ketika melaksanakan ketaatan, ketika menjauhi kemaksiatan, kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini termasuk kategori haqqa tuqatih. Kategori ya, orang yang bertakwa dengan sebenarnya takwa. Jadi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada karena sesuatu atau karena makhluk dan sebagainya. Jadi benar-benar kita melaksanakan ketaatan itu karena apa? Karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga meninggalkan maksiat, menjauhi setiap larangan yang telah Allah larang, itu karena kita ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan haqqa tuqatih menurut Syekh Imam Asy-Sya'di rahimahullahu taala. Semoga Allah mengampuni dan memberkahi beliau. Yang selanjutnya, wa fillah rahimakumullah, setelah kita tadi mengetahui yang dimaksud hakikat takwa, kemudian kita harus bertakwa dengan haqqa tuqatih sebagai bentuk pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keuntungan atau manfaat dari kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan gambaran-gambaran sifat-sifat orang yang bertakwa dan bagaimana akhir dari orang yang bertakwa. Yang disebut haqqa tuqatih tadi, haqqa tuqatih, orang yang bertakwa dengan sebenarnya takwa. Bahkan dalam satu surah, ya, dalam satu surah Allah Subhanahu wa taala ya, mengumpulkan ya, beberapa manfaat dari ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi didasari dengan keikhlasan, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah ya, yang kita temui dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap masalah yang sedang menimpa orang tersebut. Tapi dengan syarat apa? Ya, hamba-hamba tersebut adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwa kepada Allah, kemudian meniti ridho Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi. Nah, ini harus kita pahami. Dalam berbagai kondisi. Maka syarat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar dari setiap masalah itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tulus ikhlas karena Allah dalam setiap kondisi. Maka Allah berikan pahala di dunia dan di akhirat. Ingat hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Rasulullah memperjelas kembali melalui hadisnya, memberikan kabar kepada kita disuruh bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Ya. Sehingga salah satu balasan yang diberikan Allah ketika di dunia, gitu ya, untuk orang-orang yang bertakwa itu kita diberikan apa? Diberikan jalan keluar, ya. Diberikan jalan keluar, diberikan solusi ketika dalam keadaan sulit. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimana ketika misalnya kita sudah merasa bertakwa kepada Allah tapi kita masih dalam keadaan sulit, kondisi sulit tersebut. Nah, itu yang harus kita perbaiki, yang harus kita muhasabah. Apakah takwa kita benar-benar haqqa tuqatih? Apakah takwa kita benar-benar ikhlas? Ketaatan kita yang kita lakukan itu benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau ada faktor lain yang mempengaruhi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin masih banyak kebaikan atau masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan daripada kebaikan yang kita lakukan. Karena syaratnya tadi apa? Kita melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus sama-sama, termasuk saya pribadi, kita memuhasabah diri, ya. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang haqqa tuqatih, pribadi yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga Allah melalui firman-Nya berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah akan memberikan jalan keluar dalam kondisi ketika kita sedang berada dalam kondisi yang sulit apapun. Sebaliknya, ketika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah, ya, maka sebaliknya kita akan jatuh dalam apa? Dalam rantai dan belenggu yang tidak akan mampu lepas dan keluar dari ikatannya. Jadi kita akan, dalam artian kita tidak akan terlepas dari kondisi-kondisi sulit, tidak mendapatkan solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khatifillah, kesimpulannya mungkin ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita sekarang berada di dunia, diberikan kesempatan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu solusinya tiada lain adalah kecuali kita melakukan ketakwaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, keuntungan atau manfaat dari kita melaksanakan ketaatan atau melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya,
berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan apa? Rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Allah akan memberikan bagi orang tersebut rezeki dari arah yang tak terduga. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka dan bahkan tidak kita rasakan. Ini harus kita pahami adalah rezeki itu bukan hanya sifatnya materi saja. Kesehatan, istri yang solihah, anak-anak yang soleh, keluarga yang kompak yang baik sama kita, termasuk tetangga-tetangga kita yang baik, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang soleh, kita dihadirkan di lingkungan yang soleh, itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bahkan mungkin kita tidak menyadarinya seperti itu. Ya. Itu merupakan janji Allah. Bahkan wa may yatawakkal 'ala Allah. Ya, ketika kita bertawakal kepada Allah dalam segala urusan di dunia, ya, maka sepenuhnya, ya, fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupkan keperluan kita. Mencukupi keperluan kita dengan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan ikhtiar. Bukan berarti kita, jadi jangan sampai salah memahami. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan sholat, ibadah dan sebagainya, tanpa ada usaha yang sifatnya lahiriah atau yang sifatnya ikhtiari. Kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu, tapi setiap aktivitas yang kita lakukan bukan hanya ibadah yang sifatnya langsung hablum minallah, ya, tapi setiap aktivitas itu merupakan bentuk ketakwaan kita. Mengajar, berdagang, apapun itu, kita niatkan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada nilai yang akan kita dapat, ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka di sana hak tuqati tadi, ikhlas, tulus karena Allah. Kita mengajar ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada iming-iming lain. Kita berdagang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat, puasa dan sebagainya. Udah jelas itu. Ya. Nah, itu maka yakinilah ini bahwa saudara-saudaraku sekalian, ketika kita ikhlas, tulus, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas kita, bahkan sekarang saya sedang menyampaikan amanah, mungkin memberikan sharing sedikit ilmu, maka ini yakini merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janji Allah yang tadi, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka dan tidak kita rasakan, bahkan itu akan kita dapatkan. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, manfaat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaj'al lahu may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan bagaimana? Yaj'al lahu min amrihi yusra, akan memudahkan urusan-urusan kita. Insyaallah banyak urusan kita itu di dunia, urusan akhirat. Apakah kita pernah meminta kepada Allah agar dimudahkan urusan kita? Pertanyaan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin kita pernah merasakan sulit dengan urusan dunia, pernah. Tentu dengan urusan akhirat juga kita sulit kadang. Salat berjamaah kadang kita juga sulit. Tilawah Al-Quran, padahal sudah tahu dalil dan sebagainya, sulit kadang. Itu harus jadi evaluasi dan muhasabah diri kita. Dan itu perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya diantaranya tadi takwa, haqq tuqati. Ya. Maka Allah akan mudahkan urusan kita, bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat juga sama.
Maka ketika urusan sudah berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Maha Kuat gitu ya. Maha Perkasa, Maha Penyayang. Allah yang Maha paling dekat dengan hambanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kemudian kita buktikan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Janji Allah berlaku untuk orang tersebut. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Makanya di ayat tersebut, innallaha balighu amri. Ya. Allah pasti akan mewujudkan urusan yang dikehendakinya sesuai dengan apa? Likulli syai'in qadra. Ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dalam artian sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan melihat hanya secara dohirnya saja. Bisa jadi sekarang kita berada dalam keadaan susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari jalan yang mana saja. Ya. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyayang. Itu kita yakin. Yang penting kuncinya tadi haqqu tuqatih gitu ya. Terus kita takwa saja kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tapi tadi ingat, bukan hanya urusan akhirat saja. Ketakwaan itu mencakup semua urusan. Urusan dunia dan urusan akhirat. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah tentu yang selalu dalam keadaan hilaf, maka di sana banyak beristighfar. Itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, setiap urusan-urusan yang kita lakukan, baik itu urusan duniawi atau urusan ukhrawi, diberikan pertolongan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu bagaimana? Allah akan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Menutupi setiap aib-aibnya, setiap kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Ya. Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita, menutupi aib-aib kita, ya, karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini bahwa kita itu makhluk yang banyak salah dan hilaf, tidak lepas dari kesalahan. Tapi Allah menjanjikan ketika orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah berusaha untuk menjauhi setiap maksiat atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka yukaffir anhu sayyi'ati. Allah akan tutupi kesalahan-kesalahan. Bahkan mungkin Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan pahala atas amal-amal soleh yang kita lakukan. Ya. Masya Allah, rahimakumullah. Luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Begitu banyak yang Allah tawarkan kepada kita, kebaikan-kebaikan, begitu banyak yang Allah berikan kepada kita melalui firman-firman-Nya, kebaikan-kebaikan, di mana ketika kita melakukan kesalahan Allah akan ampuni kesalahan kita asal kita bertobat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tinggal bagaimana kita menyambut seruan Allah tersebut. Bagaimana kita menyambut kebaikan-kebaikan dari Allah tersebut. Sehingga di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, kita benar-benar bulan tarbiyah, diri kita dididik, ya, dibina agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Yang selanjutnya hadirin rahimakumullah, yang terakhir di antara keuntungan atau manfaat orang yang bertakwa adalah
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemampuan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentu kita tidak akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil kalau tidak ada ketakwaan dalam pribadi kita, tidak ada keimanan dalam pribadi kita. Nah, ini yang harus kita usahakan. Ada orang yang sudah mengaku beriman tapi tidak dibuktikan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berada dalam kemaksiatan yang banyak. Waliyahudzubillah. Maka yang kita harapkan, kita berusaha bagaimana menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci kita terima amal ibadah kita buktikan dengan ketakwaan kita, ya. Dibuktikan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap memohon kepada Allah bisa membedakan mana yang jalan yang harus kita ambil dan mana jalan yang harus kita tinggalkan. Maka di momen bulan Ramadan ini, ya, momen penting, ya, karena kita tidak tahu, ya, apakah di bulan nanti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bulan Ramadan, ataukah mungkin kita tidak tahu di sisa waktu Ramadan yang sekarang kita sedang laksanakan apakah masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita memohon kepada Allah agar sekarang sudah disampaikan di bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah supaya kita sampai juga nanti sampai akhir Ramadan ini, sehingga benar-benar kita memanfaatkan waktu yang luar biasa mulia, luar biasa berkah ini. Kita bisa menikmatinya, menjalankan setiap aktivitas ketaatan dalam rangka hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saum merupakan salah satu tadi faktor, ya, ketakwaan yang sangat besar. Karena di dalam saum ini mencakup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusus di bulan Ramadan ini banyak ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan. Banyak amaliyah-amaliyah yang bisa kita laksanakan. Ya. Dari mulai saum itu sendiri, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saum yang kita laksanakan yang didasari dengan keimanan dalam artian menurut Ibnu Hajar, keimanan di sana adalah keyakinan kita bahwa saum ini merupakan syariat yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ihtisaban, kita mendapatkan pahala dalam artian di sana kita bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan, bukan hanya saum saja, tapi ketaatan-ketaatan yang lain di luar saum itu sendiri. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW, diampuni setiap dosa yang kita lakukan. Insyaallah setiap dosa yang telah kita lakukan, insyaallah itu luar biasa sekali. Belum lagi ada qiyamnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, salat tarawih, kemudian salat qiyam dan sebagainya, tilawah. Kita sekarang evaluasi sudah berapa hari Ramadan yang sudah kita lalui, sudah berapa juz tilawah yang sudah kita laksanakan. Sudah berapa kali khatam, mungkin kalau yang sudah khatam. Kalau tarawihnya sudah berapa malam yang sudah kita lakukan, atau mungkin ada yang terlewat sholat sunnah dan sebagainya. Maka dari itu saya pribadi, ya, dalam rangka mengingatkan berwasiat untuk diri sendiri dan untuk para hadirin yang saudara-saudaraku sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan ketaatan semampu dan sekuat kita, sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu di antara syarat diterimanya amalan kita adalah, ya, yang pertama niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ittiba, ya, sesuai dengan apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Mudah-mudahan
pesan yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi khususnya, untuk keluarga saya, untuk jamaah secara umum, untuk kaum muslimin. Ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumil akhir, dan menjadi salah satu amal jariah, ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk pribadi sendiri dan untuk jamaah semuanya, untuk para hadirin semuanya, sehingga ini menjadi amal jariah yang kelak bisa diambil di yaumil akhir. Oleh karena itu saya memohon maaf pada para hadirin sekalian atas kekurangan penyampaian yang mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangannya dari pribadi. Mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة